Negara Bulgaria sangat terkenal dengan keberagaman budaya yang telah diwariskan secara turun-menurun. Ada berbagai kegiatan di negara ini yang menurut sebagian orang aneh. Namun di sana, acara ini dianggap sebagai sarana pelestarian adat dan identitas budaya. Salah satunya yang paling mencuri perhatian adalah pasar jodoh yang diselenggarakan beberapa kali dalam setahun. Mereka menamainya dengan Kalaidzi Bride Market. Tradisi unik dari komunitas Roma dengan para pemuda berkeliling, mengobrol, dan terkadang menari bersama para gadis di bawah pengawasan ketat orang tua. Wanita-wanita Bulgaria berdandan maksimal dengan pakaian yang warna-warni dan dilengkapi dengan perhiasan emas. Wajah mereka dipercantik demi memikat sang pria. Rata-rata pasar jodoh di Bulgaria memiliki usia 15 hingga 20 tahun. Kemudian, ketika ada kecocokan secara perasaan dan pemikiran, orang tua dari sang wanita akan melakukan negosiasi harga. Harga seorang pengantin bisa berkisar beberapa juta hingga puluhan juta, tergantung dari paras, reputasi, hingga yang paling krusial adalah kesucian dari sang wanita itu sendiri. Awalnya, tradisi ini terbentuk karena para orang tua memiliki aturan ketat yang melarang remaja pria dan wanita untuk berinteraksi secara bebas atau berkencan tanpa pengawasan. Sehingga, komunitas ini lahir untuk mengatasi permasalahan sekaligus kesempatan satu-satunya agar mereka bisa bertemu calon pasangan dan menikah di masa depan. Namun, seiring berkembangnya zaman, aktivitas ini mulai berkurang seiring dengan adanya laporan kalau pasar jodoh di negara Bulgaria akan menjadi praktik human trafficking. Meskipun komunitas lokal masih mempertahankannya sebagai upaya menjaga identitas budaya di tengah modernitas Eropa. Selain itu, banyak hal yang menarik dan bisa kita jelajahi dari Bulgaria. Seperti negara ini menjadi negara tertua di Eropa dan tak pernah berubah secara nama sejak didirikan pada tahun 681 Masehi. Kita akan eksplor lebih dalam, dimulai dari warga lokal, keindahan alam dan bangunannya, budaya, dan kuliner khas Bulgaria. Namun sebelum lanjut, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan konten video kali ini, supaya channel ini bisa lebih berkembang dan bisa mengeksplor lagi banyak negara lain di seluruh penjuru dunia. Bulgaria memiliki populasi sekitar 6,8 juta jiwa dengan mayoritas etnis Bulgaria dan menjadi kelompok dari Slavia Selatan. Etnis lain seperti Turki, Rom, dan Armenia menjadi minoritas yang tersebar di kota-kota besar seperti Sofia, Plovdiv, dan Varna. Yang cukup jadi perhatian adalah negara Bulgaria termasuk negara termiskin di Uni Eropa. Secara per kapita, Bulgaria memang terjadi peningkatan dalam 2 dekade terakhir. Namun dalam skala Eropa, negara ini masih menjadi yang terendah. Terjadi angka pengangguran tinggi dan sektor industri sedang mengalami persaingan secara global. Dan perlu kita tahu kalau Bulgaria mengalami tingkat korupsi yang tinggi. Sehingga penyebab inilah yang memperlambat ekonomi secara total. Oknum sering melakukan praktik suap dan penyalahgunaan wewenang demi memperkaya diri, yang pada akhirnya kepercayaan investor berkurang dan bisnis-bisnis di berbagai titik menjadi batal. Sebenarnya, wilayah Bulgaria termasuk subur, terutama di dataran Danube. Potensi untuk produktivitas seperti sektor pertanian dan kawasan industrial sangat memungkinkan untuk menyerap tenaga kerja yang cukup besar. Faktor krisis ekonomi yang cukup parah dan keterbatasan dalam infrastruktur yang tidak memadai inilah banyak ketimpangan regional yang menyebabkan pedesaan stagnan akibat pertanian kurang produktif. Tantangan ekonomi menjadi persoalan besar di Bulgaria, sehingga langkah demi langkah diambil demi bisa bersaing secara kompetitif dan memajukan kemakmuran di skala Uni Eropa. Bulgaria mulai mendorong perkembangan sektor jasa modern seperti teknologi informasi, pariwisata berkelas, dan layanan keuangan. Kota Sofia juga mulai memiliki startup IT yang bekerja sama dengan perusahaan asing. Dengan kekayaan budaya yang mereka miliki, negara Bulgaria juga mengembangkan festival-festival. Selain untuk mengambil spot foto yang menarik, para turis bisa merasakan berbagai budaya lokal dan memberikan pendapatan tambahan bagi pertumbuhan di desa tersebut. Ibu kota Bulgaria adalah Sofia, yang menjadi lokasi strategis persinggahan penting sejarah, mulai dari era Romawi,
Ottoman, hingga periode modern. Bangunan-bangunan di kota Sofia cenderung menerapkan konsep Eropa klasik karena sudah berdiri pada abad ke-20. Ada berbagai landmark menarik dan wajib dikunjungi para turis seperti Katedral Alexander Nevsky, Ivan Vazov National Theater, dan Vitosha Boulevard yang mengedepankan nuansa area modern. Jumlah populasi sekitar 1,3 juta jiwa dan telah menjadi pusat pendidikan sekaligus penelitian terkemuka. Jika kita pergi sekitar 145 km dari kota Sofia, kita akan menemukan Filipopolis, yang dikenal sebagai kota Plovdiv. Terdapat sebuah bangunan tua gladiator yang telah berdiri sejak abad ke-1 Masehi selama pemerintahan Kekaisaran Romawi. Gladiator teater berbentuk setengah lingkaran dengan kapasitas hampir 7.000 penonton. Tempat ini ditemukan kembali pada abad ke-20 setelah tertutup tanah berabad-abad. Plovdiv jadi kota terbesar kedua di Bulgaria setelah kota Sofia dan menjadi incaran wisatawan untuk menikmati pemandangan sekaligus penelitian berbagai bangunan-bangunan menarik di sana. Kemudian, destinasi lain yang paling populer ada di pesisir Laut Hitam Bulgaria bernama Sozopol. Pantai Sozopol termasuk yang paling indah dengan berbagai arsitektur kuno yang didirikan sejak 7 Masehi oleh koloni Yunani. Rumah-rumah dan jalan cukup sempit, di mana selain menjadi ciri khas, ini menonjolkan seni arsitektur tradisional yang masih asli dari abad 18 hingga 19. Apollonia adalah nama pertama sebelum kota Sozopol dibentuk. Nama itu sendiri berarti untuk menghormati dewa Apollo, di mana menurut mitologi Yunani, ini melambangkan seni, musik, dan pengobatan. Sebelum berbicara tentang budaya unik lain yang ada di Bulgaria, kita akan bahas dulu tentang bahasa yang dipakai warga lokal sehari-hari. Mereka menggunakan bahasa Bulgaria sebagai bahasa resmi negara. Namun, terdapat perbedaan yang cukup menarik dari segi penggunaan alfabet dan tulisannya. Alfabet Kiril jadi tanda baca yang telah dikembangkan pada abad ke-9 dan digunakan hingga sekarang. Terdiri dari 30 huruf unik dan mirip huruf Latin. Hanya saja, dalam cara pengucapannya bisa berbeda-beda. Bagi orang awam, membaca tulisan dengan alfabet Kiril akan terasa seperti membaca dokumen atau sebuah huruf dari sejarah kuno. Keunikan lain juga berasal dari budaya yang mereka lakukan di Bulgaria Selatan, terutama di wilayah Stanza, dekat perbatasan Turki. Nestinarstvo adalah praktik pagan kuno yang kemudian dikombinasikan dengan agama Kristen Ortodoks. Kondisi ini, seseorang akan menari di atas bara api yang menyala dan dipercaya akan kemampuan spiritual, sehingga ketika mereka bersenang-senang, panas dari api tersebut tak akan melukai di sekujur kaki mereka. Biasanya, mereka melakukan ini sambil memainkan musik tradisional atau bernyanyi lagu-lagu ritual. Tak lupa, doa perlindungan dipersiapkan sebelum acara atau festival ini dimulai. Nestinarstvo telah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya yang akan terus dilestarikan di negara Bulgaria. Makanan yang sering dan populer dijumpai di Bulgaria, salah satunya ada kebabche. Dalam tradisi mereka, kebabche seringkali dimasak dan dinikmati dalam suasana santai, khususnya ketika kebabche dimasak dan dinikmati dalam acara berkumpul. Hidangan yang hangat dan ramah di Bulgaria terdiri dari campuran daging cincang, rempah, dan sedikit garam yang memberikan rasa yang khas. Beberapa resep kadang menambahkan pelengkap seperti liutenica dan salad shopska. Jika kalian belum tahu, Bulgaria jadi salah satu penghasil yogurt terkenal yang mengutamakan kualitas di dalamnya. Yogurt Bulgaria dianggap lebih sehat karena kandungan probiotiknya yang tinggi. Yogurt mendorong pertumbuhan industri susu di Uni Eropa dan mengalami lonjakan permintaan di berbagai negara seperti Amerika, Eropa, dan kawasan Asia. Secara rutin, warga lokal mengkonsumsi yogurt dalam jumlah yang cukup besar, baik menjadi hidangan utama atau camilan pendamping makanan lainnya. Beberapa di antaranya ada yang menambahkan madu dan buah sebagai makanan penutup lezat di siang harinya. Banitsa adalah hidangan tradisional yang paling terkenal di Bulgaria dan memiliki nilai budaya tersendiri. Makanan ini sangat populer selama perayaan Tahun Baru dan Paskah. Ini sejenis dengan kue pastry yang dibikin dari adonan filo tipis, kemudian diisi dengan berbagai bahan seperti keju, telur, dan beberapa daging atau sayuran.
dibuat untuk merayakan keberhasilan atau kesempatan khusus bersama keluarga. Keberagaman budaya yang tak lazim di mata negara lain membuat negara Bulgaria menjadi tempat spesial tersendiri. Meskipun faktanya, mereka sedang mengalami permasalahan yang cukup kompleks dari segi perekonomian. Namun Bulgaria berusaha untuk memanfaatkan potensi lebih melalui keunggulan sejarah dan sektor-sektor baru.